cara membuat produk UMKM mulai dari nol sampai masuk ke supermarket. Langsung aja kita bahas yuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat UMKM, kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya membuat ide sampai perizinan maupun pemasaran dan distribusi ke supermarket. Yang pertama, jika untuk teman-teman semuanya akan memulai suatu usaha UMKM, alangkah baiknya teman-teman semuanya itu riset dulu sebelum membuka usaha tersebut. Oke, contohnya ini kita bahas satu-satu ya teman-temannya. Kalau misalkan mulai baru lulus kuliah, itu kan terbentur masa dengan dana atau modal ya teman-teman. Jadi kalian mencari skill dulu, gimana caranya ke presentasi pitching atau ide usaha kalian ke teman-teman atau ke orang yang mempunyai modal, diajak gabung. Itu langkah pertamanya. Dan langkah keduanya, teman-teman bisa menulis semuanya ide, minimal 5 ide lah. Ide yang teman-teman miliki dan yang akan dibuka untuk bisnis UMKM-nya teman-teman. Dari ide tersebut, kita kategorikan karena kita membahas terkait supermarket ya teman-teman ya. Kita membahas untuk snack atau kemasan yang jangka waktu expirednya itu minimal 1 tahun ya teman-teman. Ditulis saja dulu. Bisa bermacam-macam snack atau cemilan ya teman-teman ya. Kalian tulis, setelah itu komposisi, terus cara buatnya, cara distribusinya gimana, ditulis dulu aja teman-teman semuanya. Oke. Setelah ditulis secara teori, kalian langsung mengurus nomor satu adalah perizinan NIB. Itu diurus dulu, NIB, PIRT, dan sertifikat halal. Itu poin pentingnya ya teman-temannya. Setelah itu diurus semuanya, udah jadi, langsung diproduksi, cetak kemasan. Saya anggap di sini operasionalnya udah clear ya teman-temannya, udah bisa membuat produk yang enak, ekonomis, dan bervariatif. Setelah itu, kalian bisa mendatangin calon buyer atau ke toko-toko atau teman, minimal ke teman-teman terdekat dulu ya teman-temannya. Teman, kerabat, saudara yang paling dekat itu dikasih tester, di mana rasanya kalau sudah oke, baru kita kirim sampel ke toko atau supermarket. Dan setelah di sana, kita juga apa langsung aja minta ke nomor bagian purchasing atau buyernya. Setelah itu kalian bisa tiktokan atau negosiasi secara WA atau telepon untuk bertanya gimana hasilnya dalam pengiriman sampel produk UMKM teman-teman semuanya. Oke, setelah pengiriman produk dan pihak buyer atau purchasing dari toko atau supermarket itu ACC, setelah itu kalian pasti akan diberi surat perjanjian kerjasama. Itu berupa sistem pembayaran biasanya teman-teman. Sistem pembayaran gimana gitu. Dan 90% atau bahkan 95% supermarket itu memberi sistemnya itu konsinyasi untuk UMKM, untuk pemula karena kan pasar juga belum terbentuk ya teman-temannya. Dan setelah itu langsung tergantung pilihannya di kalian. Kalau misalkan mau branding ya udah dilaksanakan dulu aja untuk distribusi ke supermarket karena terkait branding produk UMKM kalian. Dan setelah itu, setelah melakukan tanda tangan kontrak kerjasama, langsung biasanya selisih berapa hari gitu ya teman-teman. Selisih berapa hari itu suruh ngirim dan nggak banyak biasanya, berapa karton dulu gitulah. Kayak 10 atau 20 atau 30 atau bahkan 100 piece dulu gitu. Dilihat hasilnya. Dan setelah itu skema pembayarannya yang paling normal dan bagus sih setiap bulan sekali ada pembayaran ke teman-teman UMKM dari supermarketnya ya atau tokonya. Dan laporannya juga tertulis disiplin memberi laporan tiap bulan hasil penjualannya gitu sih. Itu yang sistem konsinyasinya. Terus yang berikutnya misalkan di supermarket itu memberikan penawaran
untuk sistem tempo itu juga lebih apa lebih enak untuk UMKM ya, karena pembayarannya bisa cash, laku gak laku pun tetap dibayar. Tapi ada jangka waktunya, biasanya 1 bulan sampai 3 bulan atau 90 hari. Oke, setelah ada kesepakatan kerjasama tersebut, teman-teman bisa rutin mencatat laporan keuangannya, terus nggak usah ribet-ribet dulu, manual dulu aja, pengeluaran pemasukan gitu dulu aja, dan lihat perkembangannya gitu ya teman-teman di supermarket itu. Oke, setelah mendapatkan bukti penjualan, teman-teman bisa mendapatkan transferan dari hasil penjualan tersebut di bulan itu. Kalau nggak, ada sistem yang teman-teman ke supermarketnya mengasihkan nota atau fakturnya untuk di TT atau dibayarkan. Biasanya kalau bawa nota ke supermarket untuk teman-teman UMKM juga harus membawa produknya. Jadi untuk stok selanjutnya di supermarket itu, gitu sih. Oke, itulah penjelasan singkat tentang alur UMKM masuk ke supermarket itu gimana caranya. Gitu sih. Semoga membantu, semoga mendapatkan rezeki yang berkah, melimpah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.